Mencuri pantai atau bahkan seluruh pulau terdengar seperti kisah khayalan yang mustahil terjadi di dunia nyata. Tapi itulah kenyataannya. Fakta mengejutkan yang pernah terjadi di berbagai belahan dunia. Dari Jamaika hingga Indonesia, pasir yang selama ini kita anggap sebagai elemen biasa di bawah kaki kita, telah menjadi incaran kelompok kriminal terorganisir. Pantai sepanjang ratusan meter di Coral Spring, Jamaika, raib dalam semalam. Di sisi lain, pulau-pulau kecil Indonesia pelan-pelan lenyap dari peta karena disedot pasirnya oleh kapal asing di tengah malam. Aneh memang, tapi semua ini nyata. Jika Anda berpikir kejadian ini hanya sesekali terjadi, Anda akan terkejut. Dunia tengah menghadapi krisis global yang tak banyak disadari, yaitu krisis pasir. Permintaan besar-besaran terhadap pasir untuk beton, gedung, dan proyek reklamasi membuat pasir menjadi komoditas yang berharga seperti emas. Dan ini menciptakan pasar gelap yang penuh kekerasan, korupsi, dan pengabaian lingkungan. Jika Anda penasaran bagaimana kelompok mafia bisa mencuri daratan dan mengubah wajah negara lain, tetap bersama kami. Video ini akan mengungkap fakta-fakta mengejutkan yang mungkin belum pernah Anda dengar sebelumnya. Pada malam, tanggal 20 Juli 2008, sesuatu yang nyaris tak masuk akal terjadi di Jamaika. Di daerah pesisir Coral Spring, wilayah Trelawney yang tenang, ratusan truk bergerak senyap di tengah malam. Ketika pagi menjelang, pantai sepanjang lebih dari 400 meter lenyap, bukan karena abrasi, tsunami, atau badai, tetapi dicuri. Pasir putih Karibia yang indah dan bernilai tinggi itu, setara 500 muatan truk, hilang begitu saja dari muka bumi. Hingga kini, pencurian ini sering disebut sebagai the steal of the century, pencurian terbesar dalam sejarah lingkungan Karibia. Anehnya, selama bertahun-tahun tak ada pelaku yang ditangkap. Penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian Jamaika, JCF, berjalan tanpa arah dan pada akhirnya dihentikan. Tak ada titik terang, tak ada kejelasan siapa dalang di balik pencurian besar ini. Namun, pada 2011, perusahaan pemilik pantai yang dicuri, Felicitas Jamaika, mengklaim telah menemukan pasir mereka di dua hotel ternama di barat Jamaika, Rio Montego Bay dan Grand Palladium Hotel di Lucia. Mereka bahkan mengirim mata-mata ke lokasi dan merekam video yang menunjukkan tumpukan pasir putih dengan warna mencolok yang tidak lazim untuk wilayah tersebut. Dalam rekaman tersebut terlihat bahwa kedua pantai hotel memiliki dua warna pasir yang sangat berbeda. Pasir coklat lokal yang umum dan pasir putih bersih yang tampaknya bukan berasal dari daerah sekitar. Para pekerja terlihat sedang menyebarkan pasir putih ke seluruh area pantai. Felicitas menuding bahwa kedua hotel tersebut mengontrak perusahaan bernama Bedrock Building and Aggregates Detail untuk mengerjakan proyek pengisian pasir. Namun kedua pihak hotel membantah keterlibatan mereka, mengklaim bahwa pantai mereka sudah dibangun sejak 2007, setahun sebelum pencurian pasir terjadi pada 2008. Investigasi lebih lanjut terhadap Bedrock mengungkap hal yang lebih mencurigakan. Perusahaan itu hanya memiliki 5 pegawai dan beromzet sekitar 36 juta dolar Jamaika, jumlah yang kecil untuk skala proyek pengangkutan 500 truk pasir. Jika benar Bedrock terlibat, maka muncul pertanyaan, bagaimana mungkin perusahaan kecil dengan sumber daya terbatas mampu mengkoordinasikan operasi pencurian sebesar itu? Atau justru, perusahaan ini hanya dijadikan nama depan oleh pelaku besar di balik layar? Mantan wakil komisaris polisi Jamaika saat itu, Mark Shields, mengungkap bahwa ada 4 elemen utama dalam pencurian ini. Penerima pasir curian, para pengangkut, para perencana operasi, dan kemungkinan adanya keterlibatan oknum polisi dalam pengawalan atau pengamanan aksi pencurian. Hal ini mengarah pada dugaan keterlibatan jaringan yang kompleks, terstruktur, dan memiliki akses terhadap otoritas hukum. Meski hingga kini tidak ada pembuktian hukum yang menguatkan klaim tersebut, kasus ini tetap menjadi simbol kegagalan sistem keamanan dalam menghadapi kejahatan lingkungan berskala besar. Dengan begitu banyaknya pihak yang diduga terlibat dan dengan absennya penindakan hukum, pencurian pasir di Jamaika ini mencerminkan kenyataan global yang lebih luas, bahwa pasir kini bukan hanya komoditas biasa, melainkan aset strategis yang menjadi rebutan, bahkan jika harus dengan cara melanggar hukum dan menyuap penegak hukum. Dunia belum menyadari bahwa di balik keindahan pantai, ada perang senyap yang tengah berlangsung, yaitu perang atas tanah, pasir, dan kendali. Di sisi lain dunia, tepatnya di negara kita tercinta Indonesia, ancaman terhadap daratan juga terjadi secara diam-diam namun masif.
Pada tahun 2015, nelayan di Kepulauan Seribu melihat kapal asing misterius berlabuh dekat Pulau Pari. Kapal itu bukan kapal biasa, melainkan alat pencuri pasir yang menyedot pasir dari dasar laut hingga membentuk kawah besar. Tak lama kemudian, bagian dari pulau tersebut menghilang dari peta. Pasir yang dicuri kemudian dijual ke luar negeri untuk proyek reklamasi. Pulau-pulau kecil di Indonesia memang rawan terhadap eksploitasi. Sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau, pengawasan terhadap seluruh wilayah pesisir menjadi tantangan besar. Sejak 2005, sedikitnya 26 pulau pasir di Provinsi Riau telah lenyap. Ancaman serupa mengintai lebih dari 2.000 pulau kecil lainnya di seluruh Nusantara. Proses ini terjadi secara bertahap. Sedikit demi sedikit pasir diambil, lalu air laut masuk menggantikan daratan yang hilang. Lebih tragis lagi, masyarakat lokal seperti para nelayan menjadi korban utama. Mereka kehilangan mata pencaharian karena ekosistem laut rusak. Sebelumnya, mereka bisa menangkap ikan hingga 10 kg per hari, namun kini hanya 2 kg atau bahkan kurang. Ekonomi lokal merosot, dan tidak ada kompensasi dari para pelaku kejahatan lingkungan ini. Pemerintah pun seringkali datang terlambat atau tidak hadir sama sekali karena keterbatasan sumber daya maupun tekanan politik dan ekonomi. Laut, selat, dan teluk adalah masa depan peradaban kita. Indonesia bukan satu-satunya korban. Negara-negara tetangga seperti Malaysia, Vietnam, dan Filipina juga menghadapi masalah serupa. Namun skala kehilangan daratan Indonesia tergolong paling parah. Ironisnya, negara-negara yang membeli pasir ilegal tersebut justru sedang memperluas wilayah mereka melalui reklamasi. Mereka tumbuh dan berkembang dengan menggerogoti wilayah negara lain. Perdagangan pasir ilegal tidak terjadi secara sporadis. Ia dijalankan oleh jaringan mafia pasir yang terorganisir rapi, beroperasi secara global, dan memiliki jejaring kuat dengan pelaku industri hingga pejabat pemerintahan. Di Maroko, sebuah tim investigasi rahasia menyamar sebagai pengembang proyek dan menemukan bahwa permintaan pasir bisa langsung dipenuhi dalam skala besar. Bahkan, pengiriman malam hari dengan ratusan truk bisa dilakukan hanya dalam waktu beberapa hari. Semua ini berjalan seperti bisnis resmi, lengkap dengan logistik dan pengamanan. Yang lebih mengejutkan adalah keterlibatan oknum aparat dalam mendukung aktivitas ilegal ini. Di beberapa wilayah pantai Maroko, truk pengangkut pasir bekerja terang-terangan di siang hari. Di pintu masuk pantai, gendarmeri atau polisi bersenjata menjaga lokasi dan melarang siapapun masuk. Dengan perlindungan semacam itu, para mafia pasir bisa bekerja tanpa rasa takut. Ini menunjukkan bahwa praktik korupsi dan pembiaran dari atas turut memperkuat industri ilegal ini. Jaringan mafia pasir memiliki sistem operasi seperti kartel. Mereka menguasai jalur distribusi, transportasi, hingga pasar akhir. Pasir dari Indonesia, misalnya, dikirim ke Singapura, Tiongkok, dan India. Pasir dari Maroko diperdagangkan ke Uni Emirat Arab dan negara-negara Eropa. Di balik beton dan gedung pencakar langit kota-kota modern, seringkali tersembunyi jejak dari kriminalitas lingkungan yang brutal dan terorganisir. Yang membuat situasi ini makin rumit adalah sulitnya membedakan pasir legal dan ilegal setelah masuk ke jalur distribusi. Pasir yang sudah dicampur di pabrik beton tidak bisa lagi ditelusuri asalnya. Dokumen palsu, jalur logistik gelap, dan sistem birokrasi yang lemah membuat penindakan hukum menjadi hampir mustahil. Selama permintaan pasir tetap tinggi dan keuntungan tetap besar, mafia pasir akan terus tumbuh dan menyusup ke celah-celah pemerintahan di seluruh dunia. Eksploitasi pasir tidak hanya dilakukan oleh mafia besar dengan alat berat dan kapal canggih. Di banyak tempat, aktivitas ini dimulai dengan cara sederhana: sekop, ember, dan gerobak dorong. Di India, misalnya, ratusan kapal kecil bersandar di sungai dengan kru yang menyelam ke dasar untuk mengangkut pasir satu demi satu ember. Mereka melakukan ini hingga 200 kali sehari tanpa alat bantu modern, hanya dengan kekuatan otot dan ketahanan napas. Setiap kru bekerja nyaris tanpa upah layak, mempertaruhkan nyawa di air yang semakin dalam akibat eksploitasi yang terus-menerus. Namun di lokasi lain, skala kegiatan jauh lebih besar dan sistematis. Kapal keruk raksasa digunakan untuk menyedot pasir dari dasar laut, terutama di malam hari untuk menghindari pantauan radar atau satelit. Kapal-kapal ini beroperasi di wilayah perairan yang luas dan seringkali tanpa izin resmi.
Mereka hanya perlu beberapa jam untuk menyedot ratusan ton pasir, lalu berpindah ke titik lain sebelum fajar. Di Indonesia, dengan ribuan kilometer garis pantai yang minim pengawasan, praktik ini menjadi sangat sulit dicegah. Di negara seperti Maroko dan Kenya, truk-truk pengangkut pasir bekerja di siang bolong. Kadang terlihat ratusan truk hilir mudik di pantai atau sungai yang sudah rusak. Bahkan ada kejadian di mana aparat bersenjata menjaga jalur akses menuju pantai, menunjukkan bahwa operasi ilegal ini seringkali memiliki perlindungan dari pihak berwenang. Dengan kondisi seperti ini, eksploitasi tidak hanya terjadi secara diam-diam, tetapi juga terang-terangan. Ketiadaan mekanisme pengawasan yang tegas menjadikan kegiatan ini terus berkembang. Banyak lokasi yang awalnya menjadi zona konservasi berubah menjadi ladang penambangan liar. Ekosistem terganggu, habitat satwa hancur, dan masyarakat lokal kehilangan akses terhadap sumber daya alam mereka sendiri. Bahkan, sungai-sungai yang dulu menghidupi desa kini menjadi kubangan dalam yang berbahaya, tidak lagi berguna bagi pertanian maupun perikanan. Pasir merupakan bahan baku utama dalam industri konstruksi. Ia digunakan untuk membuat beton, kaca, aspal, dan berbagai produk bangunan lainnya. Untuk membangun satu rumah biasa saja, dibutuhkan hingga 180 ton pasir. Sementara proyek besar seperti jalan raya, bendungan, dan gedung pencakar langit dapat memerlukan puluhan ribu ton. Di seluruh dunia, sekitar 50 miliar ton pasir digunakan setiap tahun, menjadikannya sumber daya yang paling banyak dikonsumsi setelah air. Permintaan ini melonjak tajam dalam beberapa dekade terakhir, seiring ledakan pembangunan di Asia, Timur Tengah, dan Afrika. Tiongkok, misalnya, menggunakan lebih banyak semen antara tahun 2011 dan 2013 dibandingkan seluruh penggunaan semen di Amerika Serikat selama abad ke-20. Negara-negara berkembang lainnya berlomba-lomba membangun infrastruktur modern, jalan, pelabuhan, hingga reklamasi pantai. Semua ini membutuhkan pasir dalam jumlah luar biasa. Masalah muncul karena pasokan legal pasir tidak bisa mengimbangi permintaan. Banyak tambang pasir resmi telah habis, sementara prosedur izin penambangan baru memakan waktu dan biaya besar. Ini mendorong banyak pihak untuk mencari jalur cepat, yakni mencuri pasir dari pantai, sungai, atau dasar laut. Pasar gelap menjadi solusi instan bagi kebutuhan pasir yang terus meningkat. Harga pasir pun melambung tinggi. Di Singapura, harga impor pasir melonjak dari $3 per ton pada 1995 menjadi $190 per ton pada 2005. Situasi ini menciptakan ekonomi kriminal baru, di mana pasir menjadi komoditas utama. Sayangnya, tidak ada sistem internasional yang mengatur perdagangan pasir sebagaimana minyak atau logam mulia. Akibatnya, pasar ini dikuasai oleh pihak-pihak yang siap menghalalkan segala cara untuk meraup keuntungan, termasuk mencuri pasir dari negara lain dan menghancurkan lingkungan demi membangun kota baru. Sebagai negara kecil dengan pertumbuhan ekonomi pesat, Singapura memiliki kebutuhan besar akan lahan. Namun karena luas daratannya terbatas, Singapura mengandalkan reklamasi sebagai solusi. Dalam 40 tahun terakhir, luas wilayah negara itu bertambah 20%, sebagian besar berkat pasir impor. Singapura kini menjadi importir pasir terbesar di dunia. Mereka tidak menambang sendiri, tetapi membeli dari negara-negara tetangga. Sayangnya, banyak dari impor tersebut berasal dari sumber ilegal. Indonesia, Malaysia, dan Vietnam adalah penyedia utama pasir untuk Singapura. Meskipun negara-negara ini telah melarang ekspor pasir karena dampaknya terhadap lingkungan, perdagangan ilegal tetap berlangsung. Data resmi seringkali tidak sinkron. Misalnya, Singapura mencatat impor 3 juta ton pasir dari Malaysia pada 2008. Namun Malaysia melaporkan ekspor hingga 133 juta ton ke Singapura di tahun yang sama. Ada selisih 130 juta ton. Jumlah yang tidak bisa dijelaskan secara logis. Dugaan kuat menyebutkan bahwa sebagian besar pasir ini diangkut melalui jalur gelap dengan bantuan mafia pasir dan aparat korup. Indonesia sendiri diperkirakan kehilangan sekitar 600 juta ton pasir setiap tahun karena aktivitas ini. Ironisnya, pasir yang diambil dari pulau-pulau kecil Indonesia digunakan untuk memperluas wilayah Singapura, sementara pulau-pulau Indonesia justru tenggelam dan hilang dari peta. Singapura bukan satu-satunya negara yang melakukan reklamasi dengan pasir impor. Uni Emirat Arab juga melakukan hal serupa, termasuk dalam pembangunan megastruktur seperti Palm Jumeirah. Namun, kebutuhan pasir yang sangat besar telah memicu krisis global yang tidak kasat mata. Dalam upaya menambah lahan, negara-negara ini justru mengerus daratan milik negara lain, tanpa izin, tanpa pertanggungjawaban.
Kerusakan lingkungan akibat penambangan pasir sangat signifikan. Di wilayah pesisir, pengambilan pasir mengubah bentuk pantai, mempercepat abrasi, dan merusak habitat laut. Banyak spesies ikan, udang, dan kerang kehilangan tempat berkembang biak. Di sungai, pengambilan pasir merusak dasar sungai dan membuat air menjadi keruh, yang pada akhirnya memengaruhi kualitas air dan irigasi pertanian. Pasir sungai juga berfungsi sebagai penyimpan air alami. Ia bertindak seperti spons yang menyerap air selama musim hujan dan melepaskannya secara perlahan selama musim kemarau. Ketika pasir ini diambil, keseimbangan hidrologis terganggu. Sungai menjadi kering lebih cepat, menyebabkan kekeringan parah di musim kemarau dan banjir lebih hebat di musim hujan. Ini berdampak langsung pada pertanian dan pasokan air bersih masyarakat. Di Indonesia, nelayan mengeluhkan hasil tangkapan yang terus menurun karena laut menjadi keruh dan terumbu karang rusak. Mereka kehilangan sumber penghidupan, sementara tidak ada kompensasi dari pemerintah atau pelaku penambangan. Di beberapa tempat, desa-desa yang dulu subur kini ditinggalkan karena tanah menjadi tidak produktif akibat pencurian pasir. Ketimpangan sosial pun meningkat. Di sisi lain, dampak ini seringkali tidak terlihat oleh masyarakat perkotaan atau negara tujuan impor pasir. Mereka hanya melihat hasil akhir berupa gedung megah, jalan lebar, dan pelabuhan modern. Namun, yang luput dari perhatian adalah desa-desa yang kehilangan tanah, nelayan yang kehilangan lautnya, dan hutan bakau yang mati karena sistem pesisir terganggu. Inilah sisi gelap pembangunan modern yang selama ini tersembunyi di balik kemajuan. Ketika nilai pasir melonjak tinggi, kekerasan menjadi hal tak terhindarkan. Di Kenya, perselisihan antara warga lokal dan mafia pasir menewaskan setidaknya 9 orang antara 2015 dan 2017. Awalnya, warga menggali pasir untuk menyambung hidup, tetapi ketika perusahaan besar datang, mereka dipinggirkan. Warga akhirnya membentuk kelompok vigilante yang berusaha menghentikan truk pengangkut pasir. Dalam beberapa kasus, truk dibakar dan sopirnya diserang. Di India, konflik antara mafia pasir dan warga atau aparat pemerintah jauh lebih brutal. Ratusan orang, termasuk jurnalis dan petugas polisi, terbunuh dalam pertempuran terkait penambangan pasir ilegal. Mafia pasir di India sangat kuat dan bersenjata. Mereka tidak segan menggunakan kekerasan untuk mempertahankan wilayah operasinya. Wartawan yang mencoba meliput aktivitas mereka seringkali diintimidasi, diculik, bahkan dibunuh. Kamboja pun menghadapi situasi serupa. Desa-desa diusir paksa oleh pelaku penambangan ilegal. Ketika warga menolak, mereka diserang. Pemerintah tidak turun tangan, bahkan terkesan membiarkan atau mendukung praktik ini. Ini menunjukkan bahwa korupsi bukan sekadar pelengkap, melainkan bagian integral dari sistem penambangan pasir ilegal. Hukum tak berjalan dan keadilan tak kunjung datang. Dunia internasional sebagian besar tutup mata terhadap kekerasan ini. Karena pasir tidak terlihat seperti komoditas berharga, tidak ada perhatian seperti yang diberikan pada minyak, emas, atau narkoba. Namun kenyataannya, pasar gelap pasir kini menghasilkan keuntungan lebih besar dibandingkan banyak industri ilegal lainnya. Dan seperti halnya semua bisnis ilegal, kekerasan adalah bagian tak terpisahkan dari proses distribusinya. Menghadapi kompleksitas masalah ini, banyak yang bertanya, apakah semua ini bisa dihentikan? Jawabannya, mungkin, tapi hanya jika ada tindakan internasional yang terkoordinasi. Salah satu pendekatan potensial adalah dengan menetapkan kawasan penambangan pasir yang sah dan mengaturnya melalui mekanisme seperti Ramsar Convention, konvensi internasional yang melindungi lahan basah. Jika situs pengambilan pasir disertifikasi secara global, maka praktik liar bisa lebih mudah diawasi. Langkah lain yang bisa diambil adalah pemanfaatan teknologi untuk melacak asal pasir. Dengan teknik analisis geologi dan pelabelan digital, pasir bisa diuji untuk memastikan dari mana ia berasal. Namun, agar ini efektif, diperlukan registri sumber pasir legal dari seluruh dunia. Ini membutuhkan kerjasama antara pemerintah, lembaga internasional, dan sektor swasta. Kesadaran publik juga memainkan peran penting. Jika masyarakat mulai menyadari bahwa pasir yang mereka injak mungkin berasal dari kejahatan lingkungan, maka tekanan terhadap pembeli dan kontraktor bisa meningkat. Negara-negara seperti Singapura atau UE harus didorong untuk hanya membeli pasir dari sumber sah dan terverifikasi. Ketika permintaan legal meningkat, pasar gelap akan kehilangan kekuatannya. Akhirnya, penting untuk menyadari bahwa pasir bukan sumber daya tak terbatas. Ketika kita terus menggunakannya tanpa kendali,
kita sedang menggali kuburan ekologis kita sendiri. Perlu keberanian politik dan solidaritas internasional untuk menghadapi mafia pasir. Tanpa itu, dunia akan terus kehilangan daratan, ekosistem, dan nyawa. Semuanya demi bangunan yang megah tapi berdiri di atas kehancuran. Pasir, yang selama ini kita anggap remeh, ternyata menjadi komoditas yang diperebutkan secara brutal di seluruh dunia. Dari pantai-pantai Jamaika yang dicuri di malam hari, hingga pulau-pulau kecil di Indonesia yang perlahan menghilang, mafia pasir internasional menjalankan bisnis bernilai miliaran dolar yang dibangun di atas pencurian lingkungan, korupsi, dan kekerasan. Permintaan global terhadap pasir untuk beton dan reklamasi dipimpin oleh negara-negara seperti Singapura, Tiongkok, dan Uni Emirat Arab telah menciptakan pasar gelap yang luas, merusak ekosistem, menghancurkan mata pencaharian nelayan, dan bahkan memicu pertumpahan darah. Ironisnya, eksploitasi ini seringkali tidak terlihat, tak terlaporkan, dan berlangsung di bawah radar publik. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.